Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bayu Anggara. Sini saya akan memberikan hasil rangkuman dari ebook yang berjudul Introduction to Cyberspace. Di sini ada anggota kelompok saya yaitu Adi Ageng Pangestu, yang kedua ada Bayu Baskoro, dan yang ketiga yaitu saya Muhammad Bayu Anggara. Yang pertama, saya akan membacakan pendahuluan pada bagian subbab 1.1. Internet adalah salah satu penemuan terpenting abad ke-21 yang telah mempengaruhi kita kehidupan. Internet sangat mempermudah semua kebutuhan kita, menghemat waktu, mempermudah dalam melakukan apa saja, dan juga sangat efektif dan efisien penggunaannya. Tidak hanya itu, internet telah mengubah penggunaan perangkat tipikal yang digunakan oleh kita. Televisi dapat digunakan tidak hanya untuk menonton acara TV dan film populer, tapi bisa digunakan untuk menelpon atau video chat dengan teman menggunakan internet. Ponsel pun tidak hanya digunakan untuk menelpon, tetapi melihat film terbaru. Kita bisa tetap terhubung dengan semua orang, tidak peduli di mana orang lain itu berada. Dari mana internet ini berasal? Internet merupakan proyek ARPANET, yaitu Advanced Research Project Agency Network, adalah jaringan sambungan paket jangkauan luas pertama dengan kontrol terdistribusi dan jaringan pertama yang menerapkan paket protokol TCP or IP. Jaringan komputer yang dibuat oleh Departemen Pertahanan dari Amerika Serikat pada tahun 1969, Departemen Pertahanan AS atau Amerika Serikat mendemonstrasikan hardware dan software untuk komputer dengan menggunakan Unix, sehingga dapat berkomunikasi dengan jarak jauh menggunakan saluran telepon. Proyek ARPANET dirancang dengan jaringan yang handal dan menyimpan informasi yang dapat dipindahkan. Dari proyek ARPANET tersebut menjadi misi dan ide pembangunan protokol baru sebagai cikal bakal munculnya jaringan. Sejarah singkat internet diawali dengan pembangunan proyek ARPANET. Awalnya hanya untuk keperluan militer, namun pada saat itu Departemen Pertahanan Amerika Serikat membuat sistem jaringan untuk komputer dan disebarkan dengan cara menghubungkan komputer di berbagai daerah yang rentan atau kritis. Adanya jaringan tersebut bertujuan untuk mengatasi masalah jika terjadi serangan atau gangguan nuklir dari lawan, sehingga saat terjadi perang atau serangan dapat diatasi dan dihadapi dengan mudah dan siap dihancurkan. Pada awalnya, proyek ARPANET menghubungkan hanya 4 situs saja. 4 situs tersebut membangun satu jaringan yang terpadu pada tahun 1969. Dari 4 situs yang terhubung yaitu Stanford Research Institute, yang kedua ada Santa Barbara, yang ketiga ada University of California, yang keempat ada University of Utah. Proyek ARPANET diumumkan pada bulan Oktober tahun 1972 secara resmi. Masa tersebut bisa juga disebut sebagai tahun web dibuat pertama. Setelah pengumuman proyek tersebut, ARPANET mulai berkembang dengan pesat di berbagai daerah dan universitas di Amerika Serikat. Karena banyaknya daerah atau institusi yang ingin bergabung dengan sistem jaringan tersebut. Alamat internet yaitu www berisi halaman web, gambar, video, dan konten online lainnya yang dapat diakses melalui browser web. Untuk mentransfer halaman web ke komputer, Anda membutuhkan Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. Sebuah frasa atau kata dapat berisi tautan ke situs web lain berkat adanya hypertext. Sementara itu, internet adalah koneksi jaringan yang mendasarinya yang memungkinkan kita mengirim email dan mengakses World Wide Web. Dengan adanya web, memudahkan orang untuk terhubung dari hampir semua tempat di dunia. Pada subbab 1.2, pengantar kejahatan cyber, kejahatan komputer bergeser dari merusak komputer atau menghancurkan atau memanipulasi data untuk keuntungan pribadi kepada kejahatan keuangan. Serangan komputer ini meningkat dengan cepat. Setiap detik sekitar 25 komputer menjadi korban serangan cyber, dan sekitar 800 juta orang terkena dampaknya hingga 2013. CERT India telah melaporkan sekitar
308.371 situs web India diretas antara 2011 sampai 2013. Diperkirakan juga sekitar 160 juta dolar hilang per tahun karena kejahatan dunia maya. Angka ini sangat konservatif karena sebagian besar kasus tidak pernah dilaporkan. Selanjutnya, klasifikasi cybercrime. Yang pertama ada serangan orang dalam, yaitu serangan ke jaringan atau sistem komputer oleh seseorang dengan akses sistem resmi dikenal sebagai serangan orang dalam. Hal ini umumnya dilakukan oleh ketidakpuasan atau ketidakbahagiaan di dalam diri karyawan atau kontraktor. Motif orang dalam serangan bisa menjadi balas dendam atau keserakahan. Yang kedua yaitu serangan eksternal. Ketika penyerang disewa oleh orang dalam atau entitas eksternal untuk organisasi, itu dikenal sebagai serangan eksternal. Organisasi yang menjadi korban serangan cyber tidak hanya menghadapi kerugian finansial, tetapi juga kehilangan reputasi sejak penyerang berada di luar organisasi. Alasan terjadinya kejahatan cyber. Motivasi pelaku cybercrime di Indonesia adalah mencoba kemampuan dan keterampilan diri sendiri dalam mengoperasikan peralatan teknologi informasi, menguji pihak lain yang mengelola dan mengamankan situs atau website. Bersenang-senang ingin dianggap sebagai pahlawan atau hero, memperkenalkan atau mempopulerkan kelompok hacker atau cracker, memperoleh uang, balas dendam, politik pelampiasan kekecewaan, dan persaingan usaha. Dalam satu bentuk kejahatan, kemungkinan didorong oleh lebih dari satu motivasi. Antara satu bentuk kejahatan dengan kejahatan lainnya mempunyai motivasi yang berbeda. Selanjutnya subbab 1.3 malware dan jenisnya. Malware adalah singkatan dari perangkat lunak berbahaya dan dirancang untuk mendapatkan akses atau diinstal ke dalam komputer tanpa persetujuan pengguna. Mereka melakukan tugas yang tidak diinginkan di komputer host untuk kepentingan pihak ketiga. Ada berbagai macam malware yang serius dapat menurunkan kinerja mesin host. Ada berbagai macam malware yang hanya ditulis untuk mengalihkan atau mengganggu user, yang kompleks dan menangkap data sensitif dari mesin host, kemudian mengirimkannya ke server yang jauh. Ada berbagai jenis malware yang ada di internet. Yang pertama ada adware. Ini adalah jenis malware khusus yang digunakan untuk iklan paksa. User akan diarahkan ke halaman ke beberapa halaman dan muncul pop-up halaman tambahan yang mempromosikan produk atau khusus yang dipasang di komputer target dengan atau tanpa pengguna izin dan dirancang untuk mencuri informasi sensitif dari mesin target. Sebagian besar itu mengumpulkan kebiasaan browsing pengguna dan mengirimkannya ke server jauh tanpa sepengetahuan pemilik komputer. Sebagian besar waktu mereka diunduh ke host komputer sambil mendownload freeware, yaitu program aplikasi gratis dari internet. Spyware mungkin dari berbagai jenis. Itu dapat melacak cookie dari komputer host. Itu dapat bertindak sebagai keyloggers untuk mengendus kata sandi perbankan dan informasi sensitif dan lain-lain. Selanjutnya di poin 133 itu ada perangkat lunak pembajak peramban. Ada beberapa perangkat lunak berbahaya yang diunduh bersama dengan perangkat lunak gratis yang ditawarkan melalui internet dan diinstal di komputer host tanpa sepengetahuan pengguna. Ini perangkat lunak memodifikasi pengaturan browser dan mengarahkan tautan ke situs lain yang tidak disengaja. Selanjutnya itu ada di poin 134 virus. Di sini virus adalah kode berbahaya yang ditulis untuk merusak atau merugikan komputer host dengan menghapus atau menambahkan file, menempati ruangan memori komputer dengan mereplikasi salinan kode, memperlambat kinerja komputer, memformat mesin host, dan lain-lain. Dapat menyebar melalui lampiran email, pendrive, gambar digital, salam elektronik, klip audio atau video, dan lain-lain. Virus mungkin ada di komputer tetapi tidak dapat mengaktifkan dirinya sendiri tanpa campuran tangan manusia, sampai dan kecuali file yang dapat dieksekusi dijalankan. Virus tidak dapat diaktifkan di host mesin. Selanjutnya di poin 135 yaitu caching. Mereka adalah kelas virus yang dapat mereplikasi diri mereka sendiri.
Mereka berbeda dari virus dengan fakta bahwa mereka tidak memerlukan campuran tangan manusia untuk melakukan perjalanan melalui jaringan dan menyebar dari mesin yang terinfeksi ke seluruh jaringan. Cacing dapat menyebar baik melalui jaringan menggunakan celah sistem operasi atau melalui email. Selanjutnya yaitu di poin 136, kuda Trojan atau kode berbahaya yang dipasang di mesin host dengan berpura-pura menjadi perangkat lunak yang berguna. Pengguna mengklik tautan atau mengunduh file yang berpura-pura bermanfaat file atau perangkat lunak dari sumber yang sah. Itu tidak hanya merusak komputer host dengan memanipulasi data, tetapi juga menciptakan pintu belakang di komputer host sehingga bisa dikendalikan oleh komputer jarak jauh. Itu bisa menjadi bagian dari botnet atau jaringan robot, jaringan dari komputer yang terinfeksi oleh kode berbahaya dan dikendalikan oleh pengontrol pusat. Itu komputer dari jaringan ini yang terinfeksi oleh kode berbahaya dikenal sebagai zombie. Trojan tidak menginfeksi komputer lain dalam jaringan, juga tidak mereplikasi. Selanjutnya di poin 137, scareware. Scareware adalah perangkat lunak yang digunakan oleh para scammer dunia maya untuk menakut-nakuti kamu agar membeli atau menginstal perangkat lunak tertentu. Kalau kamu install aplikasi bajakan, kamu pasti pernah menemukan scareware ini. Wujudnya ada berupa pengumuman bahwa komputer atau laptop kamu sedang diserang virus dan harus segera install aplikasi yang disarankan agar virus tersebut hilang. Selanjutnya di poin 141, penguntit daya, dan selanjutnya itu ada 1.4.2 yaitu pornografi anak. Ini adalah tindakan memiliki gambar atau video anak di bawah umur yang terlibat dalam perilaku seksual. Selanjutnya yaitu poin 143, pemalsuan dan pemalsuan. Ini adalah pengguna komputer untuk pemalsuan, dan pemalsuan adalah dokumen. Dengan kemajuan dalam perangkat keras dan perangkat lunak dimungkinkan untuk menghasilkan barang palsu yang sesuai dengan aslinya. Dokumen sedemikian rupa sehingga tidak mungkin untuk menilai keaslian dokumen tersebut tanpa penilaian ahli. Selanjutnya itu poin 145, yaitu terorisme dunia maya. Ini didefinisikan sebagai penggunaan sumber daya komputer untuk mengintimidasi atau memaksa pemerintah, warga sipil, populasi, atau setiap segmen untuk memajukan tujuan politik atau sosial. Selanjutnya poin 146, phishing. Ini adalah proses memperoleh informasi pribadi dan sensitif individu melalui email dengan menyamar sebagai entitas yang dapat dipercaya dalam komunikasi elektronik. Tujuan dari phishing adalah pencurian identitas dan informasi pribadi seperti nama pengguna, kata sandi, dan nomor kartu kredit dan lain-lain. Dapat digunakan untuk mencuri uang dari akun pengguna. Jika telepon digunakan sebagai media untuk pencurian identitas, itu dikenal sebagai phishing. Bentuk lain dari phishing adalah smishing, di mana SMS digunakan untuk memikat pelanggan. Selanjutnya di poin 147, vandalisme komputer. Ini adalah tindakan menghancur sumber daya komputasi secara fisik menggunakan kekuatan fisik atau berbahaya kode. Selanjutnya di poin 148, peretasan komputer. Ini adalah praktik memodifikasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk mencapai tujuan di luar tujuan awal pencipta. Tujuan meretas sistem komputer dapat bervariasi dari sekedar demonstrasi kemampuan teknis untuk menyegel, memodifikasi, atau menghancurkan informasi untuk alasan sosial, ekonomi, dan politik. Selanjutnya poin 149, membuat dan mendistribusikan virus melalui internet. Penyebaran virus dapat menyebabkan kerugian bisnis dan finansial bagi suatu organisasi. Kerugian termasuk biaya perbaikan sistem, biaya yang terkait dengan hilangnya bisnis selama downtime, dan biaya kehilangan kesempatan. Organisasi dapat menuntut protes jika ditemukan karena jumlah lebih dari atau setara dengan kerugian yang ditanggung oleh organisasi. Selanjutnya di poin 1410, spam, mengirim pesan massal yang tidak diminta dan komersial melalui internet dikenal sebagai spamming.
Sebuah email dapat diklasifikasikan sebagai spam jika memenuhi kriteria berikut. Sebuah surat masal, email tidak ditujukan ke satu orang tertentu tetapi ke jumlah besar dari orang-orang. Selanjutnya, poin 1411, pembuatan skrip lintas situs. Ini adalah aktivitas yang melibatkan penyuntikan skrip sisi klien berbahaya ke situs web terpercaya. Segera setelah browser mengeksekusi skrip berbahaya mendapat akses ke cookie dan informasi sensitif lainnya dan dikirim ke server jarak jauh. Sekarang informasi ini dapat digunakan untuk mendapatkan keuntungan finansial atau akses fisik ke sistem untuk kepentingan pribadi. Di poin 1412, penipuan lelang online. Ada banyak situs web asli yang menawarkan lelang online melalui internet, mengambil keuntungan dari reputasi situs web ini. Beberapa penjahat dunia maya memikat pelanggan. Skema penipuan lelang online yang sering menyebabkan kelebihan pembayaran produk atau item tidak pernah dikirimkan setelah pembayaran dilakukan. Selanjutnya itu poin 1413, cyber jongkok. Ini adalah tindakan memesan nama domain dari merek dagang orang lain dengan maksud untuk menjualnya kemudian kepada organisasi yang merupakan pemilik merek dagang dengan harga yang lebih tinggi. Selanjutnya di poin 114, bom logika. Ini adalah kode berbahaya yang dimasukkan ke dalam perangkat lunak yang sah. Tindakan jahat dipicu oleh beberapa kondisi tertentu. Jika kondisi benar di masa depan, tindakan jahat dimulai dan berdasarkan tindakan yang ditentukan dalam kode berbahaya. Mereka menghancurkan informasi disimpan dalam sistem atau membuat sistem tidak dapat digunakan. Selanjutnya di poin 1415, webjacking. Peretas mendapatkan akses ke situs web organisasi dan memblokirnya atau memverifikasi ke melayani kepentingan politik, ekonomi atau sosial. Contoh terbaru dari webjacking adalah beberapa dari situs web lembaga pendidikan diretas oleh peretas Pakistan dan animasi yang berisi bendera Pakistan ditampilkan di beranda situs web ini. Selanjutnya di poin 1416, pencurian waktu internet. Meretas nama pengguna dan kata sandi ISP, seseorang dapat menjelajahi internet dimilikinya. Biaya adalah pencurian waktu internet. Selanjutnya di poin 1417, serangan denial of service. Ini adalah serangan dunia maya di mana jaringan tersendat dan sering runtuh dengan membanjirinya lalu lintas yang tidak berguna dan dengan demikian mencegah lalu lintas jaringan yang sah. Selanjutnya yaitu ada poin 1418, serangan alami. Ini adalah serangan yang berlanjut dengan peningkatan kecil dan penambahan terakhir untuk mengarah ke serangan besar menyerang. Kenaikannya sangat kecil sehingga tidak diperhatikan. Contoh serangan alami mendapatkan akses ke perbankan online individu dan menarik jumlah dalam jumlah kecil, jumlah yang tetap tidak diperhatikan oleh pemiliknya. Poin 1419 yaitu ada data diddling. Ini adalah praktik mengubah data sebelum masuk ke sistem komputer. Seringkali data asli dipertahankan setelah eksekusi pada data selesai. Misalnya DA atau dasar gaji orang tersebut diubah dalam data pengajian individu untuk perhitungan gaji. Sekali gaji dihitung dan ditransfer ke rekeningnya. Nama saya Dwi Baskoro dengan NPM 19700 Sini saya akan membahas tentang teknik keamanan cyber. Yang pertama ada autentikasi. Ini adalah proses mengidentifikasi individu dan memastikan bahwa individu itu sama dengan yang dia klaim. Metode khas untuk autentikasi melalui internet adalah dengan nama pengguna dan kata sandi. Dengan meningkatnya kasus kejahatan dunia maya yang dilaporkan oleh pencurian identitas internet, organisasi telah membuat beberapa pengaturan tambahan untuk autentikasi seperti one time password atau OTP. Seperti namanya, kata sandi yang dapat digunakan satu kali saja dan dikirim ke pengguna sebagai SMS atau email di nomor ponsel atau alamat email yang dia telah ditentukan selama proses pendaftaran. Ini dikenal sebagai autentikasi dua faktor metode dan membutuhkan dua jenis bukti untuk autentikasi individu untuk memberikan tambahan lapisan keamanan untuk autentikasi. Beberapa teknik populer lainnya untuk
Autentikasi dua arah adalah data biometrik, token fisik, dan lain-lain yang digunakan bersama dengan nama pengguna dan kata sandi. Lalu ada enkripsi. Ini adalah teknik untuk mengubah data dalam bentuk yang tidak dapat dibaca sebelum mengirimkannya melalui internet. Hanya orang yang memiliki akses ke kunci dan mengubahnya dalam bentuk yang dapat dibaca dan membacanya. Secara formal, enkripsi dapat didefinisikan sebagai teknik untuk mengunci data dengan mengubahnya menjadi kode kompleks menggunakan algoritma matematika. Kodenya sangat rumit, bahkan komputer yang kuat akan memakan waktu lama untuk memecahkan kode tersebut. Selanjutnya ada tanda tangan digital atau digital signature. Ini teknik untuk validasi data. Validasi adalah proses sertifikasi konten dokumen. Tanda tangan digital tidak hanya memvalidasi data, tetapi juga digunakan untuk autentikasi. Tanda tangan digital dibuat dengan mengenkripsi data dengan kunci pribadi pengirim. Data itu terenkripsi, dilampirkan bersama dengan pesan asli dan dikirim melalui internet ke tujuan. Lalu ada antivirus. Ada program jahat seperti virus, worm, trojan horse, dan lain-lain yang tersebar melalui internet untuk membahayakan keamanan komputer, baik untuk menghancurkan data yang disimpan ke dalam komputer atau mendapatkan keuntungan finansial dengan mengendus kata sandi dan lain-lain. Tidak hanya mencegah kode berbahaya untuk memasuki sistem, tetapi juga mendeteksi dan menghancurkan kode berbahaya yang sudah diinstal ke dalam sistem. Ada banyak virus baru datang setiap hari. Program antivirus secara teratur memperbarui database dan memberikan kekebalan ke sistem terhadap virus baru, worm, dan lain-lain. Selanjutnya ada firewall. Ada dua jenis lalu lintas dalam suatu organisasi, yaitu lalu lintas masuk dan lalu lintas keluar. Menggunakan firewall memungkinkan untuk mengkonfigurasi dan memantau lalu lintas port. Hanya paket dari alamat sumber terpercaya dapat memasuki jaringan organisasi, dan sumber-sumber yang didaftar hitam dan alamat yang tidak sah akan ditolak akses ke jaringan. Firewall dapat diimplementasikan menggunakan perangkat keras serta perangkat lunak atau kombinasi keduanya. Firewall perangkat keras contohnya adalah router yang jaringannya terhubung ke dalam jaringan di luar organisasi, yaitu internet. Lalu software firewall. Firewall ini diinstal di server dan klien mesin dan bertindak sebagai pintu gerbang ke jaringan organisasi. Dalam sistem operasi seperti Windows 2003, Windows 2008, dan lain-lain, ia dilengkapi dengan sistem operasi. Satu-satunya hal yang perlu dilakukan pengguna adalah mengkonfigurasikan firewall secara optimal. Firewall dapat dikonfigurasikan untuk mengikuti aturan dan kebijakan. Berdasarkan aturan yang ditetapkan ini, firewall dapat mengikuti pemfilteran berikut. Proxy. Semua lalu lintas keluar dialihkan melalui proxy untuk pemantauan dan pengendalian paket yang dirutekan keluar dari organisasi. Penyaringan paket. Berdasarkan aturan yang ditentukan dalam kebijakan, setiap paket difilter oleh jenisnya, informasi port, dan informasi sumber dan tujuan. Contoh dari karakteristik tersebut adalah alamat IP, nama domain, nomor port, protokol, dan lain-lain. Dasar penyaringan paket dapat dilakukan oleh router. Kemudian inspeksi stateful. Daripada melalui semua bidang paket, fitur utamanya adalah didefinisikan. Paket keluar atau masuk dinilai berdasarkan yang ditentukan karakteristik saja. Firewall adalah komponen penting dari jaringan organisasi. Mereka tidak hanya melindungi organisasi dari virus dan kode berbahaya, tetapi juga mencegah peretas untuk menggunakannya. Infrastruktur jaringan Anda untuk meluncurkan serangan DOS. Kemudian, selanjutnya ada steganografi. Teknik menyembunyikan pesan rahasia dalam file dokumen, file gambar, dan program atau protokol, sehingga pesan yang disematkan tidak terlihat dan dapat diambil menggunakan khusus perangkat lunak. Hanya pengirim dan penerima yang tahu tentang keberadaan pesan rahasia di foto. Keuntungan dari teknik ini adalah file-file ini tidak mudah dicurigai serangan orang dalam.
Serangan ke jaringan atau sistem komputer oleh seseorang dengan akses sistem resmi dikenal sebagai serangan orang dalam. Lalu, penyidikan kejahatan cyber, pengantar untuk forensik cyber. Forensik komputer, cabang ilmu yang berhubungan dengan alat dan teknik untuk penyelidikan data digital untuk menemukan alat bukti terhadap suatu tindak pidana yang dapat diajukan ke pengadilan. Dia adalah praktik melestarikan, mengekstraksi, menganalisis, dan mendokumentasikan bukti dan digital perangkat seperti komputer, media penyimpanan digital, smartphone, dan lain-lain, sehingga dapat digunakan untuk membuat pendapat ahli dalam masalah hukum atau administrasi. Mengapa kita harus melaporkan kejahatan cyber? Para penjahat cyber tidak akan pernah ditangkap oleh penegak hukum lembaga. Ini akan semakin memperburuk kondisi dan mendorong para penjahat untuk mengulanginya, jenis insiden dengan yang sama atau organisasi lain. Jadi sangat penting untuk mengidentifikasi dan mengadili mereka. Ini untuk membantu tidak hanya untuk mengidentifikasi ancaman yang ada terhadap ekonomi dan infrastruktur, tapi juga ancaman baru diidentifikasi, tergantung pada ruang lingkup kejahatan dunia maya. Kejahatan dunia maya harus dilaporkan ke sel dunia maya terdekat di wilayah Anda. Selanjutnya, beberapa serangan keamanan cyber terbaru. Proliferasi internet di antara populasi semakin dalam dari hari ke hari. Ini tidak hanya meningkat cakupan e-governance dan e-commerce di bidang kesehatan, perbankan, listrik, distribusi, dan lain-lain, tetapi juga mengekspos sektor-sektor ini ke ancaman dunia maya seperti peretasan, pencurian kredensial, tampering data, pembajakan akun, dan lain-lain. Menurut laporan, ada sekitar 62.189 cyber insiden keamanan, terutama berasal dari negara-negara termasuk AS, Eropa, Brazil, Turki, Cina, Pakistan, Bangladesh, Aljazair, dan UEA. Pada periode Januari-Mei 2014, juga sekitar 10.000 situs pemerintahan India disusupi dalam periode ini. India memiliki serius macam profesional keamanan IT untuk memperlakukan tersebut secara efektif. Berdasarkan sebuah laporan, India membutuhkan sekitar 1 juta profesional keamanan cyber untuk menangani cyber ancaman secara efektif. Sekian, terima kasih.